Ayo belajar piktogram dan diagram batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang piktogram dan diagram batang. Simak dan perhatikan dengan seksama ya. Capaian pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menyajikan data dalam bentuk piktogram dan diagram batang secara tepat dan sistematis, serta menginterpretasikan informasi dari data yang disajikan dalam bentuk piktogram dan diagram tersebut. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian piktogram dan diagram batang. Yang kedua, peserta didik mampu mengolah data sederhana dan menyajikannya ke dalam bentuk piktogram dan diagram batang. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat piktogram dan diagram batang dari data yang tersedia secara tepat. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu piktogram? Piktogram adalah cara menyajikan data dengan gambar atau simbol untuk mewakili sejumlah data tertentu. Piktogram juga bisa disebut dengan diagram gambar. Lalu, seperti apa sih contoh piktogram itu? Berikut adalah data benda di dalam kelas. Yang pertama ada lampu 4 buah. Yang kedua ada lampion 6 buah. Yang ketiga ada kipas 4 buah. Yang keempat ada botol 23 buah. Dan yang terakhir ada figura 13 buah. Nah, terus bagaimana cara kita untuk membuat piktogram? Langkah yang pertama, kita harus membuat tabel terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya, kita bisa menuliskan keterangan, yaitu nama benda, jumlah, kemudian diagram gambar. Kemudian kita isi, yang pertama nama benda kita bisa menuliskan lampu sesuai dengan data yang kita miliki. Kemudian jumlahnya ada berapa? Betul, ada 4. Nah, maka diagram gambarnya seperti apa? Diagram gambarnya ada gambar lampu jumlahnya 4. Kemudian yang kedua, kita bisa menuliskan lampion dengan jumlah 6 dan diagram gambarnya ada gambar lampion jumlahnya 6. Kemudian yang ketiga ada kipas, lalu jumlahnya ada 4 dan diagram gambarnya ada gambar kipas jumlahnya 4. Kemudian yang keempat ada botol dengan jumlah 23. Kemudian diagram gambarnya ada gambar botol berjumlah 23. Kemudian yang terakhir kita tuliskan nama bendanya yaitu figura dengan jumlah 13 dan diagram gambarnya ada figura 13. Setelah mempelajari tentang piktogram atau diagram gambar, sekarang ada soal nih. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Yang pertama ada lampu 8 buah, yang kedua ada sapu 3 buah, yang ketiga ada kipas 4 buah, yang keempat ada piring 25 buah, dan yang terakhir ada mangkok 13 buah. Selamat mengerjakan! Setelah belajar piktogram, kita akan belajar diagram batang sama-sama ya. Apakah anak-anak tahu apa itu diagram batang? Diagram batang adalah cara menyajikan data menggunakan batang atau blok berbentuk persegi panjang. Diagram membuat data lebih mudah dibaca dan dibandingkan. Yang pertama ada diagram batang vertikal. Nah, diagram batang vertikal itu batangnya berdiri tegak ke atas. Sumbunya mendatar atau horizontal yang menunjukkan kategori data.
Sedangkan sumbu tegak atau vertikal menunjukkan jumlah atau nilai. Jadi, semakin tinggi batangnya, artinya nilai atau jumlah pada kategori tersebut semakin besar. Berikut adalah contoh diagram batang vertikal, yaitu diagram ini berjudul jumlah buku yang dibeli siswa kelas 4A, menunjukkan jumlah masing-masing buah yang dibeli oleh siswa dengan warna yang berbeda-beda untuk setiap jenis buah. Nah, bisa dilihat ya, untuk sumbu mendatar yaitu menunjukkan kategori data dan sumbu tegak menunjukkan jumlah atau nilai. Pada diagram batang vertikal tersebut, diagram batang yang berwarna merah menunjukkan buah apel dengan jumlah 10. Diagram batang warna kuning menunjukkan buah pisang dengan jumlah 6. Diagram batang warna orange menunjukkan buah jeruk jumlah 8. Diagram batang warna hijau menunjukkan buah mangga dengan jumlah 4. Dan diagram batang ungu menunjukkan buah anggur dengan jumlah 12. Nah, yang kedua ada diagram batang horizontal. Diagram batang horizontal itu diagram batang yang batangnya tidur ke samping. Yang kedua, sumbu tegak menunjukkan kategori data. Yang ketiga, sumbu mendatar menunjukkan jumlah atau nilai. Yang keempat, semakin panjang batangnya, artinya nilai atau jumlah pada kategori tersebut semakin besar. Contoh diagram batang horizontal. Diagram ini berjudul data penjualan buku, menunjukkan jumlah buku yang terjual sesuai bulan selama 5 bulan. Di bulan Januari, ada 20 buku yang terjual. Di bulan Februari, ada 15 buku yang terjual. Yang di bulan Maret, ada 35 buku yang terjual. Di bulan April, ada 25 buku yang terjual. Dan di bulan Mei, ada 10 buku yang terjual. Nah, yang ketiga ada diagram batang ganda. Diagram yang menampilkan dua atau lebih kelompok data yang dibandingkan dalam satu grafik. Yang kedua, sumbu mendatar menunjukkan data. Yang ketiga, sumbu tegak menunjukkan nilai. Yang keempat, setiap kelompok data diberi warna berbeda. Yang kelima, semakin tinggi batangnya, artinya nilai atau jumlah pada kelompok tersebut semakin besar. Dan yang keenam, digunakan untuk membandingkan dua data dalam kategori yang sama. Contoh diagram batang ganda. Diagram batang ini berjudul banyak siswa kelas 7, menunjukkan jumlah siswa per kelas laki-laki dan perempuan berdasarkan warna. Yang pertama ada kelas 7A dengan jumlah laki-laki 14 dan perempuan 18. Di kelas 7B, laki-laki berjumlah 15 dan perempuan berjumlah 16. Di 7C, laki-laki berjumlah 10 dan perempuan berjumlah 18. Dan di 7D, laki-laki berjumlah 12 dan perempuan berjumlah 15. Dan di 7E, laki-laki berjumlah 15, perempuan berjumlah 18. Dan di 7F, laki-laki berjumlah 16 dan perempuan berjumlah 18. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang macam-macam diagram dan contoh diagram. Yuk, kita belajar membaca dan membuat diagram batang dengan cara yang seru dan mudah. Di situ sudah ada tabel yang berisi kelas 1 sampai 6 dengan jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan. Yang pertama, buatlah diagram batang vertikal berdasarkan banyak siswa laki-laki dari data di atas. Yang kedua, buatlah diagram batang horizontal berdasarkan banyak siswa perempuan dari data di atas.
Yang ketiga, buatlah diagram batang ganda vertikal berdasarkan kedua data di atas. Dan yang keempat, kerjakan pada kertas yang tersedia. Terima kasih sudah belajar hari ini. Ingat ya, anak hebat selalu semangat belajar dan pantang menyerah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.